Karena gua nggak tahu openingnya apa, sahabat gua Herman Jonek. Oke. 1, 2, 3. Podcast di lapangan. Herman Jonek. Iya, iya. Nama asli lu siapa Herman Jonek? Herman doang. Jonek tuh nama bokap gua. Pendek banget nama lu. Iya. Semua keluarga gua pendek semua. Herman, Satu, Hermas, Hermas, Herlina, Herlina, Resma. Resma. 4 bersaudara. Iya. 3 Jadi- bersaudara dong. Sama mama gua jadi 4. Herman, Herlina, Herlina. emak gua Hermas. Oma lu Hermas. Iya. Gua kirain Sama Oke. Resma. Hermas tuh adik lu paling bontot. Bukan. Jadi buat yang belum tahu ya, Herman Jonek ini adalah tetangga gua. Tetangga gua. Rumahnya tuh deket banget sama gua. 400 meter. Ah, bener. Ngundangnya juga kemarin ini jalan kaki dia. Kesini. Gua kesini jalan kaki. Iya, ngundangnya gini. Nek, ntar podcast ya. Iya. Jadi Herman Jonek adalah komika. Iya, benar. Komika gua, komika. Berapa tahun lu naik komika? Nek? Gua stand up Indo Bekasi gua, terus gua tuh stand up udah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 2017 gua baru masuk komunitas. 2016 gua emang kagak tahu apa-apa. Komunitas apa tuh? Stand up Indo Bekasi. Stand up Indo Bekasi. Iya, Jadi lu udah anggota aktif ya? anggota aktif gua. Berarti berapa tahun tuh? Pokoknya aktifnya 6 tahun lah. Aktifnya 6 tahun. Iya. Apa Sampai aja sekarang. yang lu dapat dari stand up tuh? Nek? Lu belum nanya gua kenapa ikut stand up. Ayo. Ya udah, apa dulu deh? Kenapa? Kenapa, dari mana? Ya. Iya. Kenapa lu ketemu sama stand up? Gue nggak tahu waktu itu tuh ceritanya gue kan ini ya kerja gue markir. Jadi kerja Markir. gue tuh markir. Ya. Markir tuh parkiran lah pokoknya. Jadi gue mau markir. Terus gue nggak tahu temen gue nyuruh gue kan markir di Babakan nih. Ah. Mau Babakan, Mustika Sari. Dia nelfon gue, Nek, ntar main ke parkiran gue ya. Iya. Iya, kata dia. Iya. Nah, terus gue ketemu tuh, gue ke Kemang Pratama. Awal gua ketemu stand up tuh, latihan stand up. Gua ke Kemang, gua niatnya main, terus kata temen gua, Nek, lu kan pinter cerita nih, kata dia, pinter cerita kata dia. Kita kan sering banget dihibur lu, katanya gitu. Sering banget dihibur lu kalau lagi nongkrong. Maksudnya dihibur gimana tuh? Kayak gue disuruh cerita, kalau lagi minum, Nek, ceritain ini, Nek. Ngebanyol. Gitu. Iya, ngebanyol lah gitu. Udah tuh, gue disuruh ngebanyol, udah. Akhirnya gue ke tempat parkiran, terus di ini temen gue ngomong gini, Nek, di sini kan ada ini yang stand up, gitu stand up. Iya beneran. Belum stand up itu ya? Masih Belum stand up. ya? Belum stand up, masih stand up. Orang kampung ngomongnya stand up tau. Ah. Terus udah tuh. Akhirnya tadi apaan sih stand up? Gue bilang gitu. Sama gue ngomong stand up gitu. Masih ada upnya. Stand up komedi ya? Iya. Mending stand up komedi. Terus langsung tuh gue kata Open mic dia, tuh di situ. enggak malu gue gitu. Karena itu di kafe gue bilang gitu. Malu? Malu. Masuk ke dalamnya aja malu. Enggak. Orang taunya kan lu nggak tahu malu, Nek. Kenapa lu malu? Ya karena gue itu tuh tempatnya bagus. Ya kan orang kampung tuh kalau ngelihat tempat bagus terus makanannya yang kita menunya aja nggak kenal kan, dibilangnya tuh udah kita nggak berani ke situ. Apalagi kita orang-orang parkiran kan gitu, bajunya gembel, celananya ya bolong-bolong, pantat kayak Lusuh. Iya lusuh lah gitu. Ya udah nggak berani gue masuk ke kafe itu. Akhirnya? Nah pas naik-naik tuh temen gue ngomong gini. Udah Nek, ntar gue kasih minuman lu, gitu kata dia. Terus? Iya, terus udah gue masuk ke dalam tempat open mic tuh, namanya The Bangor. Gue masuk ke dalam tuh sambil minum nonton dulu. The Bangor. Awalnya gue dari The Bangor. Dulu di The Bangor. Iya, Kemang Pratama, kafe The Bangor. Oh, baru sekarang pindah ke Trikuk gitu. Iya. Nah udah tuh di The Bangor, gue nontonin aja ini apaan ya.
orang berdiri ngobrol-ngobrol. Kata gue, kok cerita-cerita, tapi cerita ini gue nggak masuk nih, nggak ketawa gue, nggak denger cerita itu. Gue ketawa dulu denger cerita si ini Hakim Bagil. Gue baru ketawa tuh, itu udah 3 minggu lah, gue baru ngeliat dia gitu. Wah ini lucu nih gitu, ngomongin kontol. Ngomongin kontol panjang banget, gue sampai ketawa tuh. Anjing, gue ketawa. Ya udah, gue tertarik nih. Gue tertarik. Besoknya gue ke situ lagi. Gue bilang, "Duy, gue ke situ lagi ya," gitu. "Gue berani, ayo. Lu mau kasih duit gue berapa?" Gue bilang gitu. "Sekalian mau minuman dah, ayo. Gue berani." "Enak, katanya dia gitu. Kata dia, "Ah, udah minum aja, Nek." "Iya, ayo." Wah, gue tuh ke atas dianterin sama dia. Anjing, nyatet gue tuh. Awal-awal gue open mic latihan, badan gue kayak ini, Han. Kayak panas dalam, panas. Tiba-tiba sakit. Kok kagak bisa ngomong, udah megang mic nih. Mic bawahnya pengen gue telan. Anjing, gue di depan orang, gue pengen masukin ini mic lama-lama nih, ketenggorokan. Gak bisa tuh, gue megang. Gitu. Terus tiba-tiba udah, nggak lucu. Keluar aja gitu. Materi pertama yang lu bawa di situ apa? Masih belibet, masih jelek. Lu ngebahasnya apa gitu? Enggak, gue udah lama-lama, gue open mic lagi, terus gue penasaran. Nah, penasaran ini cerita apa sih ya? Gimana caranya bisa ngomong di banyak orang, depan orang, terus cerita yang bener. Nah, dan akhirnya gue nontonin YouTube stand up. Siapa tuh? Anjing, gue bilang. Siapa yang pertama kali lu tonton tuh siapa? Pertama kali gue tonton itu Bang Awe. Bang Awe Bekasi juga. Iya. Kedua Yanto Black. Ketiga gua ini apa? Muslim. Tritan Muslim. Oh, Tritan Muslim. Iya, gua tonton. Nah, gua tonton ketiga itu. Anjing nih orang relate banget ya ceritanya, anjir. Gua sampai ketawa gitu. Apalagi Yanto Black tuh. Wah, anjir ini lucu banget lagi orang gitu. Dari situ lu baru belajar. Nah, gua belajar tuh dari YouTube. Gua nulis kan. Gue tukang parkir gitu. Baru tuh. Terus gue ngeluarin jok-jok kodian juga. Awalnya nggak tahu kalau kodian itu nggak boleh, diharamkan. Jok kodian tuh kayak misalnya jokes yang udah dibawain sama orang-orang tua kita zaman dulu, diceritain ke kita jadi lucu. Cerita-cerita lucu gitu. Iya, jokes kodian. Kayak main Ancing Abdel tuh. Itu jokes kodian ada di dia. Acaranya kodian. Nah, bikin materi. Iya, gue bikin materi. Dulu ada jokes kodian gue tuh orang nggak tahu yang ini. Gue dulu punya ikan lohan. Lu mau denger gak? Udah lanjut. Jadi gue waktu itu lapar, gue makan ikan lohan, gue goreng. Pas gue makan, muka gue pada benjut. Kenapa tuh? Ditonjok babang gue, ikan lohan abang gue. itu lebih bukan ke kodian sih, lebih ke cerita konyol. Enggak, emang itu kodian udah ada gitu dari zaman dulu. Ya tapi kan nggak seharus lu, semua orang kayaknya kalau makan ikan lohan abangnya ditonjok deh. Iya, tapi dengan ya dikemas cerita gitu, orang jadi nggak tahu, taunya lucu. Terus gue bikin kodian, udah tuh. Akhirnya ada yang tahu kodian itu si Belo. Oh, Belo. Belo kan genrenya sama gue, Betawi maksudnya. Belo ini ya, Herwin sekarang dia ketua stand up di Bekasi. Iya, udah tuh. Gue dikasih tahu itu kodian, gak usah. Iya. Terus gue sampai dia kenal gue waktu itu apa ya? Gue tuh so asik sama dia, gue minta nomor dia. Karena dia nomornya Belo. Katanya dia kenal gue. Lagi parkir. Terus dibawakan, gue minta nomornya disalahin sama Belo, anjing, ujungnya disalahin, jadi bukan nomor dia. Salah nomor. Iya. Udah tuh, lama-lama dia main juga ke parkiran. Ngobrol tuh. Iya, dia mau ikut lomba. Dia lomba menang mulu, juara 1 aja. Berarti lu belum bisa stand up. Berarti lu kombut pertama sama Belo nih? Iya, kombut pertama sama Belo gua. Apa gimana sih lo? Yang materi mana nih? Enggak, gua gimana sih lo caranya stand up gitu. Premis, setup, punchline. Iya, gitu. Terus cerita aja dulu, Nek. Ya udah tuh, gua cerita. Wah, lama-lama gua bisa. Ada tuh materi pertama gue, ya udah tukang parkir. Ininya deh, intinya deh, coba materi tukang parkir yang paling ngebom coba. Kayaknya itu kalau yang tukang parkir itu sebenarnya nggak ngebom, yang ngebom banget mah ya udah yang awal-awal ngebom mulu. Emang nggak lucu aja gitu. Emang nggak lucu aja.
Sama kayak kita nggak tahu untuk cerita apa gitu. Berarti cerita singkatnya gini, untuk menjadi selucu lu sekarang butuh 6 tahun gitu. Iya, butuh 6 tahun. Makanya kayak anak-anak sekarang ya lah baru setahun terus nggak lucu. Ya udah ngeluh. Ngeluh apa tuh? Ngeluh aja gini. Anjing gua nggak lucu-lucu gitu. Emang ada yang kayak gitu? Ada banyak. Anak-anak Ngomong baru. dulu. Hah? Ngomong dulu. Ngomong ke gua, enggak, dia juga curhat kayak gitu. Ya elah itu mah proses. Ntar kalau lu tahu jalan ceritanya mah udah bisa jadi. Karena emang belum peka. Karena stand up tuh gini, Nek. Kalau buat gue ya, Iya. stand up tuh kan kebanyakan cerita nyata ya. Cerita nyata yang diplesetin. Benar. Keplesetnya itu loh yang susah tuh. Oh, pematahan. Heeh. Pematahan asumsinya. Gue belajarnya ya dari kode-kodean. Dari kode-kodean cerita-cerita tadi. Iya, dari teknik-teknik kodian itu. Terus Iya, gue taruh di kehidupan nyata gue. Tekniknya gue ambil. teknik kodian. Iya, teknik kodiannya gue ambil. Terus lu kan udah stand up 6 tahun nih, Nek. Iya. Apa aja yang lu dapat dari stand up itu, Nek? Yang gue dapat ya udah ngerubah nasib, sama ngerubah pola pikir. Contohnya? Misalnya kayak gue dulu tuh kayak urakan gitu. Urakan lah. Gue kalau dikatain apa gitu, misal anjing lu di jalan gitu bawa motor, pasti kita marah. Iya. Kalau sekarang kita di jalan di bawa motor terus papasan sama orang dibilang anjing lu, kita ketawa anjing. Bedanya itu kayak ngerubah hidup gitu. Tapi kalau ini ya apa namanya komentar gue ya, menurut gue kalau ngerubah hidup tuh harus ditempa dulu nggak sih? Harus ada masalah dulu baru lu bisa berubah, bener gak sih? Menurut lu? Benar. Gua aja kan itu pengen gua udah nggak mau kayak gini-gini lagi nih gitu. Gua kan pernah waktu itu parkiran udah nggak mau. Buset, gua di sini dipukulin gua gara-gara parkiran 10 orang. Deki lari kabur. Karena lu nggak mau parkir. Bukan, Terus? karena gua nggak mau ngasih jatah. Tapi lu masih parkir. Iya. Ya itu namanya lu brengsek. Lah lagian masa gua yang parkir lu dapat duit juga, enak banget lu. Gua nggak tahu ya apa namanya konsep parkiran tuh gimana. Iya. Karena kalau Konsep parkiran tuh gini. Kalau ada yang megang kan gua kan waktu itu parkiran kan minta izin. Bukan dari dia. kemana? Ke orang Alfamartnya lah yang punya Alfa. Ya. Minta izin mau nyari makan. Kita kasih KTP-nya. KTP kita kasih Buat fotokopian megang supaya kalau ada apa-apa lu megang KTP gua. nyarinya gampang. Gampang gitu. Nah, dari situ masuklah ini yang orang-orang gitu. Ormas. Iya. Gak apa-apa, aman. Udah tuh. Gue dipintain waktu itu satu hari tuh murah. Nah, Dulu 1.500. tahun berapa? Itu 2018. Kecil dong. Lah iya kecil, tapi kan kalau sekali satu hari segitu seminggu, Tapi kan parkir 2.000, Nek. Lu itu dapet lagi 500-nya zaman dari kan mana? kalau gua kan si kelasnya. Oh, dulu kelasnya. Iya kalau gua. Dulu gue pernah ada kelas sama apa namanya? Salah satu ormas lah ya. Sebut aja salah satu ormas nih. Karena kalau gue sebut satu nanti nyerangnya ke gue semua. Ya Gua lagi bawa biarin anak lu istri. yang serang mau. Gua jangan, gua udah nggak mau. Gue bawa anak istri. Ini bukan perkara gue masalah anggota TNI ya. Karena ya namanya repot kan naik motor, bawa anak istri. Ntar dulu maksud gue ngambil uangnya susah. Akhirnya gue datengin lagi, gue melomelin tuh. Lu marahin. Iya. Dia emang nggak tahu kali kalau lu TNI. Ya kan gue nggak pakai seragam dong. Nah iya makanya. Terus lu nggak ikut ormas-ormas itu? Gua nggak mau gua. Kenapa? Ya nggak mau aja. Tapi Nggak mau ke rumah gua kejual. Karena waktu itu rumah ini kan ormas. Lama-lama dia nggak kerja, rumahnya kejual. Berarti kagak kerja. berarti rumah lu sekarang rumah ormas gitu ya? Kagak. Bukan rumah gua sendiri, maksudnya bukan ada tetangga gua ini. Oh, yang Dulu itu. Betawi sini dia. Terus jadi ormas. Terus gua kira dia kerja gitu. Lama-lama rumahnya kejual, ketakutan. Gua kagak tahu. Kata gua lah banyak ormas banyak duitnya gitu. Berarti lu ngambil kesempatan dalam kesempitan dong. Ah? Ngambil kesempatan dalam kesempitan dong. Lah kagak kan udah dibeli orang juga itu udah.
ini kan beda, itu kan orang lain. Oh, rumah lu yang jadi materi itu ya, yang nggak ada atapnya itu ya. Iya itu kan rumah udah rongsok itu. Rumah gua, bangku, tembok, nggak ada atap ya. Rumah rongsok. Terus apa aja dulu, Nek? Lu pernah menang lomba apa aja nih di stand up tuh? Banyak gua lumayan banyak. Yang paling inilah yang paling Bergensi, apa namanya? bergensi. Yang paling berkesan buat lu apa? Yang paling berkesan ya ada baru-baru ini kayak somasi kayak gitu-gitu. Terus apa ya, rumah123.com. Lu dari somasi kemarin lu dapat apa? Dapat duit. Dapat efek apa di karir lu? Apa ya, job doang. Banyak job datang ya? Ya cuma 1-2. Ya ada dong. Iya ada, tapi nggak banyak maksudnya gitu. Cuman exposure-nya gede juga, maksudnya dikenal. Itu doang, dikenal. Enaknya kayak gitu doang. Somasi. Maksudnya makin Jadi melebar ya? gitu, makin melebar. Uh, Kayak gitu doang sih. Makin banyak yang kenal doang. lu pernah ikut suci gak sih? Pernah. Juara berapa? Nggak juara, gue masuk Suci 10, Suci X. Gua ini yang pre-show. Suci X tuh yang juaranya siapa? Juaranya Yono ya, juara satunya. Yono. Yono Bakri. Oh, yang bareng Nope giginya itu. kosong, Yang yang bareng gigi, Nope. ya, yang giginya jegang. Oh lu bareng itu? Iya. Baru kemarin dong berarti? Iya baru kemarin. Terus lu nyampe mana? Gua ini sih sampai Kompas. Sampai Kompas. Sampai Kompas Tambun sih. Ya pokoknya 24 besar lah itu namanya pre-show. Risau. Masih pre-show. Tapi alhamdulillah udah ikut ini press kompres. Apa itu? Preskom maksudnya ditanya-tanya. Oh udah Ini. kayak inilah, udah kayak peserta beneran lah. Iya, udah peserta beneran lah gitu. Di situ lu bawain materi apa nih? Ya rumah. Rumah lu lagi. Iya. Enggak, gue inian barang-barang di rumah gua. Contohnya? Kayak misalnya gue punya TV gitu. Volumenya udah rusak. Terus? Jadi dikecilin bisa, digedein malah kecil kayak gitu-gitu. Digedein bisa, dikecilin malah gede kayak gitu. Ya kehidupan standar orang miskin lah. Iya, makanya kalau penonton Cina ya saya kagak relate gitu. Dia nggak ngerti itu. Iya. Nggak ngerti apa namanya gedein TV pakai kaki, itu nggak ada yang ngerti dia. Iya, kagak paham. Terus harapan lu ke depan, Nek, untuk karir lu, untuk kehidupan lu setelah kemarin kan udah Iya. exposure gede-gedean tuh di somasi ya. Mm-mm. Kedepannya lu pengen kayak gimana lagi? Kedepannya tuh gue pengen ini aja apa jelas, hidup gue jelas aja. Maksudnya? Iya, gue kemarin kan senap mulu. Jadi gue nggak tahu nih, gue mau kemana. Gue nggak pernah bikin show. Gue bikin show aja berempat gitu. Maksudnya show sendiri gitu. Show sendiri. Kedepannya ya gue pengen bikin show gitu. Namanya apa tuh? Ah, Namanya nggak apa? tahu, belum tahu. Jadi teman-teman kalau mau beli tiketnya nanti, Jonek mau bikin show, namanya nggak tahu. Nggak tahu, bukan namanya nggak tahu, belum belum. tahu. Oh jadi kita doain aja teman-teman ya biar Jonek bikin show ya. Amin. Jadi promo show aja di sini gitu. Walaupun akunnya belum ada yang ikut. Kayaknya belum segede itu sih. Iya, ntar juga banyak yang subscribe. Amin. Tenang aja. Tiketnya kapan udah lewat? Belum, gue masih lama. Gue kan itu Bang Panji yang nyuruh. Udah naik Panji bikin show aja. Pragiwaksono. Iya. Padahal gue lagi nongkrong ditembak. Wih, sini pil. Dia suruh bikin show, catat Erwan Jonek. Ya, elah gue belum ada apa-apain. Bikin show di mana tuh? Markas Marga Comika. Comika paling tes-tesnya situ. Kayak Pak Moa kan tes-tesnya di situ paling gitu. Tapi 6 tahun harusnya lu udah kepikiran dari dulu dong bikin show tuh. Ya gue sih kagak kepikiran bikin show, nggak tahu dah. Nggak tahu kenapa. Ya udah gue ikutin jalannya aja. Stand up mah. Karena emang udah stand up ya. Terus emang kata orang lu mau ngapain stand up gitu kan. Harus jelas gitu. Cuman gimana? Gue nggak tahu apa-apa. Gitu. Kan itu udah ada wadahnya tapi Markas Comika. Nah enak. Jadi kita dikasih tahu, Nek, ini. Kalau ini gitu. Jadi gue tahu, oh iya siap gitu. Karena diurusin kan. Gitu, Mas. Kok mas? Apa nih, Pak? Kenapa jadi lu mas-masin gua? Kayak Emang gitu. gua orang Jawa sih. Apalagi? Minum dulu. Jadi jelas nih gue sekarang. Kalau gue sekarang lagi fokus konten.
fokus ngonten sama stand up. Jadi fokusnya tuh ada tuh ngonten. Nah Konten apa itu tuh? konten aja. Ya tentang apa gitu? Ya tentang kehidupan sehari-hari yang gue omongin. Contohnya? Kayak contohnya, gue bikin video sekolah, lulus sekolah SMA, SMI, SMA, SMP, tapi tetap aja orang anggur. Kayak gitu-gitu perkataan. Terus kesibukan lu sekarang apa nih? Selain Ya, ngonten. selain itu? Oh ini antar jemput sekolah. Bocah kecil. Lah lumayan, ada bulanan. Jadi nggak bingung-bingung. Emang basic gua kan nganter orang. Kan ada jargonnya nggak di konten lu itu? Ada jargonnya. Coba mungkin penonton gue pengen tahu. Oke. Emang bapak ini mah orang dianta, sial dangkalan, bocah kentil. Oke, itu aja ya kita ngobrol-ngobrolnya dengan Terima kasih Pak Opan. Semoga Terima kasih. karir kedepannya makin bagus. Amin ya Allah. Banyak kerjaan. Amin. Jadi bapak yang baik buat keluarganya. Amin ya Allah. Kita bareng-bareng bikin jargonnya tadi. Apa Ah. tadi? Orang danta, sedangkan bocah kentil. Orang Oke siap. danta, sial dangkalan, bocah kentir. Bocah kentilnya bareng ya. Orang danta gua, lu sial dangkalan, bocah kentilnya bareng. Oke Orang siap. danta, bocah. Gua orang danta, Oh. lu sial dangkalan, bocah kentilnya bareng, Oh, bocah oke. kentil gitu. Ayo. Oke siap ya, ayo. Dasar orang danta. Bocah kentir. Salah. Oh, salah. Jangan gitu loh, salah lu nih. Ah. Dasar orang danta, sial dangkalan. Oh, sial dangkalan. Bocah kentilnya kita bareng, Oke, oke, bocah oke, kentir. oke. Gitu. Ayo. Ayo. Dasar orang danta, Sial dangkalan, bocah kentir. Nah, gitu. 1, 2, 3. Podcast di lapangan.